mahasiswa berapa lama? Hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap pujian, penyembahan, dan firman yang disampaikan dapat menyentuh hati kami dan menguatkan iman kami. Bimbinglah kami, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau pimpin mereka agar sampai di tempat ini dengan selamat. Dan untuk teman-teman kami yang belum bisa datang hari ini, untuk setiap pergumulannya, permasalahannya, atau ada sakit penyakit, kami mohon Tuhan Engkau pilih mereka dan berkati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Puni buat doanya. Haleluya. Buat para bapak hari ini sebelum mulai acara, para pria, terutama para ayah ya, selamat Hari Ayah, Happy Father's Day. Biar Tuhan terus menjadikan para ayah, para suami menjadi imam yang kudus di dalam rumah tangga. Kita meniru, para ayah meniru teladannya Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena Dialah Bapa di atas segala Bapa. Haleluya.
Sebab Kau layak. Katakan Dia layak terima pujian. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Adukan Yesus, Bapa di atas segala raja. Kau layak, terima pujian. Kau layak, terima pujian. Kau layak, agungkan Yesus, Bapa di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Bapa di atas segala. Dia layak terima pujian, saudara. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan Allah kita. Dia Bapa di atas segala Bapa. Haleluya. Biarlah para Bapa di sini juga meniru Tuhan Yesus, Bapa di atas segala Bapa. Haleluya. Amin. Segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa.
Yesus. Kita akan terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa Allah bertata di atas segala puji-pujian. Haleluya. Betapa besar kasih Allah buat kita. Amin. Betapa besar kasih
kami yang ada di surga, terima kasih atas cinta Tuhan yang Engkau telah buktikan, di mana Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kasih yang sejati itu, dan biarlah kiranya sebentar pada waktu kami mendengarkan akan firman Tuhan, kami boleh belajar tentang kasih Bapa, sehingga bagi bapak-bapak juga boleh mempunyai kasih seperti Tuhan mengasihi kami. Pada waktu kami melakukan kesalahan, Engkau telah mengampuni. Demikian juga pada waktu anak-anak kami rebel, melupakan Tuhan, juga kami bisa mengampuni mereka. Karena dari kasih Bapa, dari orang yang berdosa boleh kembali kepada Tuhan. Demikian juga pada waktu anak-anak kami rebel, kami mengasihi mereka, kami mendidik mereka, dan mereka pasti akan kembali ke jalannya Tuhan. Terima kasih Bapak, buka hati dan pikiran kami, terutama untuk Bapak-bapak dan juga bagi yang lain, supaya firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Happy Father's Day. Ada berapa bapak-bapak yang ada di sini? Coba boleh saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada. Masa cuma nomor 5? Coba saya hitung. Kevin, Yongki, 2, James, 3, 4, 5, Pak Andi, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu depan 12.
12, nggak lama lagi. Boleh saya tahu dari bapak-bapak yang masih kerja? James, George. George, 2, 3, 4, 5. Siapa yang pernah mengalami anaknya rebel? Apa sih anaknya? Iya. Mungkin pernah meninggalkan Tuhan, atau juga yang sekarang anaknya tidak mau ke gereja. Ada nggak? Ada, 1, 2, puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Karena nanti bapak-bapak setelah dengar khotbah ini, anaknya akan kembali. Amin. Ya, anaknya akan kembali. Karena bapak-bapak, anak yang rebel itu normal, ya, normal. Dan itu bisa terjadi di dalam keluarga Kristen, termasuk bisa terjadi kepada keluarga hamba Tuhan. Bisa nggak terjadi? Contohnya siapa? Billy Graham. Billy Graham orangnya saleh nggak? Iya. Yes. The world evangelist. Dia baik nggak? Sangat baik. Dia cinta Tuhan nggak? Sangat cinta Tuhan. Dia bisa mengajar nggak? Bisa mengajar. Dia bisa menginjili nggak? Bisa menginjili. Bisa nggak terjadi anaknya rebel lalu meninggalkan iman orang tuanya? Bisa. Anak itu namanya Franklin Graham. Sangat nakal sekali. Pernah meninggalkan Tuhan. Pernah dia mengambil senjata lalu dia tembak-tembak di sekitar Liverpool. Pernah. Ya. Bisa terjadi. Kalau ada anak yang rebel di dalam keluarga Tuhan, itu bisa terjadi. Dan kita berdoa supaya bapak-bapak yang mempunyai anak yang rebel, sekarang setelah kita dengar firman Tuhan, bapak-bapak bisa membawa kembali anak. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin buat Tuhan. Kalau buat kita, pasti gagal. Tapi kalau buat Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang gagal. Amin, saudara-saudara. Ya, kalau anak kita rebel, atau juga Billy Graham, pada waktu anaknya rebel dia sakit hati, dia malu, dia sakit hati. Tetapi dia jujur, ya, dia ceritakan sama orang banyak, ya, apa yang terjadi di dalam keluarganya, ya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 15 sampai dari ayat 20 sampai 24. Saya mau fokus kepada seorang ayah, ya, kepada kaum ayah, kaum bapak, ya. Ayatnya dari Lukas 15 ayat 20-24. Coba kita baca silih berganti. Saudara boleh duduk. Saya akan baca ayat 20, saudara baca 21, ayat 22, terus sampai kita selesai baca di ayat 24. Ya, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara baca 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Itu bukan baca firman Tuhan, itu bisik-bisik. Kalau baca firman Tuhan mesti
Ya, 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa. Ayo saudara. Ayat 21. Jangan bisik-bisik dong. Ya, 1, 2, 3. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. 1, 3. Dan ambillah anak lembu kambing itu, sembelihlah dia, dan marilah makan dengan sukacita. Ayat 24 kita sama-sama. 1, 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biar itu boleh menjadi rema untuk jiwa kita. Kalau orang tua punya anak yang rebel, itu sangat menderita. Saya punya anak 2, 1 laki, kadang-kadang dia rebel. Yang kedua wanita, perempuan, baik. Ya, dua-dua kita sayang, kita mengasihi dia. Tetapi seringkali karena anak itu mempunyai pergaulan, dan kita harus menyadari bahwa setiap insan manusia itu mempunyai kebebasan. Manusia diciptakan mempunyai kebebasan karena manusia diciptakan bukan untuk menjadi robot. Sehingga pada waktu manusia mempunyai kebebasan, dari manusia itulah sendiri harus mempunyai bagaimana meresponi Tuhan. Tuhan menginginkan kita meresponi Dia dengan ketulusan hati kita. Ya. Tapi juga Tuhan memberikan guideline. You obey me, I will bless you. You disobey me, I will not bless you. Karena Dia Bapa yang baik. Ya, Bapa yang baik. Dan Bapa surgawi kita, kalau kita rebel, Dia berduka. Dia berduka. Kita pun kalau anak kita rebel, kita berduka. Dan seringkali pada waktu anak kita rebel, kita ngomel nggak? Ngomel. Tuhan ngomel nggak kalau kita rebel? Kemungkinan dia ngomel. Cuma kita suka budak, kita nggak dengar. Ya. Kalau anak kita rebel, kita kuliahin gitu anak. Betul? Dikuliahin itu anak. Kita ngomel, kita marah, lalu kita mulai putus asa. Setelah putus asa, akhirnya kita menyerah. Udahlah, terserah. Lo mau ngapain? Up to you. Terserah. Kalau Bapak kita yang ada di surga, dia bilang kita enggak. Terserah, lo mau ngapain? Gak dicari. Dia cari, dia tunggu terus sampai kita itu kembali lagi kepada Dia. Amin. Itu Bapa di surga. Ini yang diceritakan mengenai ayah dari anak yang hilang. Jadi ayah itu pertama-tama yang dari cerita ini, ya, pertama-tama dia selalu berharap. Tiap hari dia berharap supaya anaknya kembali. Kapan anak saya kembali? Selalu dia berdoa kemungkinan. Selalu dia rindu supaya anaknya kembali. Dan kita tahu anak yang rebel itu, sebagai orang tua kita khawatir. Jangan-jangan sampai dia jadi homeless. Ya, kita khawatir dia dapat perlindungan apa enggak, dia bisa makan apa enggak. Kita sedih setiap hari, kapan anak itu kembali. Jadi dari cerita ini, ayah ini selalu menunggu
dengan harapan bahwa anaknya itu akan kembali. Kalau orang tua sudah tidak punya harapan, itu yang berbahaya. Tapi kalau orang tua yang selalu mempunyai harapan bahwa anaknya itu akan kembali, pasti dia kembali. Amin, saudara-saudara? Pasti dia kembali. Di ayat 20 ditulis begini. Ketika dia masih jauh, siapa dia itu? Anaknya, ya, anak iman. Ayahnya melihat dia. Jadi kemungkinan ayahnya itu lagi di loteng. Tiap hari dia nungguin anaknya kembali. Jadi pada waktu kemungkinan dia ada di loteng atau di atap rumah, di satu rumah, dia lihat anaknya lagi jalan. Ya, anaknya lagi jalan. Jalan kemana? Jalan-jalan? Enggak, jalan ke rumah. Ke rumah dia. Ya. Jadi dia merasa sangat berbahagia sekali. Sangat gembira sekali. Karena anaknya itu kembali. Inilah sebenarnya saudara-saudara, pada waktu kita kembali kepada Bapa di surga, yang dia selalu berharap kita kembali kepadanya, dan juga pada waktu Bapa ini berharap karena dia tahu Bapa di surga itu wataknya bagaimana, sehingga dia mencontoh Bapa di surga. Pada waktu dia berharap, dia tahu bahwa Tuhannya itu bisa mengganti kematian menjadi kehidupan. Betul? Mengganti kematian menjadi kehidupan. Membuat jalan yang buntu terbuka. Betul? Apalagi membuat sungai mengalir di padang gurun. Bukankah begitu kalau kita lagi berdoa supaya orang dapat pekerjaan, Tuhan buka pintu, buka jendela, semuanya jalan-jalan dibikin gede supaya ini anak orang ini bisa dapat pekerjaan secepatnya. Karena dia tahu Tuhan itu bisa buka jalan. Amin. Buka jalan. Di Yesaya 43 ayat 19 ditulis begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi bukan Pak Leo yang tulis itu, yang ngomong itu, Tuhan yang ngomong. Dia bisa menumbuhkan padang gurun hutan, dia bisa membuat sungai-sungai, dia bisa membuat jalan. Pokoknya biar bagaimanapun, kalau kita sedang berharap pada Tuhan, kita yakin Tuhan bisa buka jalan. Ya, dibuka dari jalan. Hati anak yang membatu, dia bisa lunakkan. Ya, apalagi dia bisa melunakkan jiwa yang memberontak. Pada waktu Franklin Graham pulang ke rumah, siapa yang membuat dia bertobat? Billy Graham? Belum tentu. Sehari-hari Billy Graham ngomongin sama dia. Tapi setelah Tuhan bergerak di hatinya, Franklin Graham, itu hati lumer, jiwanya juga terbuka, sehingga sampai sekarang dia menggantikan papanya melayani Tuhan kemana-mana. Ya, kemana-mana. Lukas 1 ayat 9. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ayat ini mengacu kepada penggenapan janji Tuhan, di mana dari keturunan Daud ada Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat manusia. Ya, orang yang tidak punya harapan, dunia yang tidak punya harapan, hidup di dalam kegelapan, tetapi Tuhan ingat, dia ingin berbuat sesuatu untuk umat manusia itu, memberikan keselamatan, sehingga dari keturunan Daud ada Yesus Kristus, juru selamat kita lahir. Karena itu di Lukas 18 ayat 1 juga Tuhan Yesus bilang, ajarin kita, kamu ini
nggak boleh jemu-jemunya berdoa. Tapi seringkali kita tidak jemu-jemunya kebalikan tuh. Mestinya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, ya, untuk berdoa. Sehingga di 1 Yohanes 5:14-15 itu ditulis begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi apa tuh artinya? Tuhan mengabulkan doa kita. Kalau doa kita itu sejalan dengan Tuhan. Gak bisa kalau saudara berdoa, Tuhan ini kali saya mau spend $5 for giant lottery. Gak bakalan, ya. Nanti kalau udah dapat duit saya kasih ke Tuhan deh sama Pak Leo. Gak mungkin, lupa saudara saya. Ya, gak boleh, gak boleh. Gambling is gambling. Karena dikatakan di firman Tuhan, kekayaan yang tiba-tiba itu jahat buat Tuhan. Karena kita diciptakan untuk selalu bisa berkarya, bukan bermimpi. Oke, kita ngomongin yang lain. Lalu di ayat 15 dikatakan begini. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dengan iman kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa mengubah anak yang hatinya keras, yang jiwanya bandel, bisa dirubah sama Tuhan, lalu dia akan kembali kepada Tuhan. Contoh yang lain, selain Billy Graham, yaitu si Pak Leo. Iya, saya tuh besar di keluarga Kristen. Tapi saya kalau ke gereja, nggak betah. Jadi mau ke gereja nih. Dulu ada gereja namanya Pak John Lim, gereja Baptis Indonesia pertama. Leo minggu besok pakai dasi datang ke gereja jadi usher. Oh iya pasti om. Saya datang ke gereja, di tengah kebaktian saya keluar. Saya nggak betah. Ya. Lalu sekarang kok jadi pendeta? Saya yakin banyak yang mendoakan. Saya rasa ini. Sehingga saya pernah hilang 2 tahun. 7 bulan adanya di hutan. Selebihnya nggak tahu, malang-malang buana. Mancing, berburu. Waktu itu papa saya cari, mama saya cari, uncle saya cari, my brother cari, semuanya nyari. Leo nggak tahu hari di mana. Lalu satu hari saya pulang. Saya pulang ke rumah. Lalu saya ketemu sama mama saya. Mama saya cuma bilang gini, kamu dari mana? Udah makan belum? Kalau belum makan, ambil tuh makanan banyak. Cuma gitu doang. I don't know. Somehow my heart want to go back. Ya, lalu dari sana jalan ceritanya kalau mau diperpendek, akhirnya saya melunak. Jadi saya mengambil keputusan mau jadi hamba Tuhan. Oke, ya. Jadi artinya kalau kita mau anak kita kembali, kita ngomel nggak? Berdoa, jangan jemu-jemu ngomel, bukan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Biar Tuhan yang sentil kupingnya, pasti dia kembali. Yang pertama, dia selalu berharap. Mama saya berharap nggak? Berharap. Papa saya berharap nggak? Berharap. Kakak saya, Koko, Pici, semuanya berharap. Mereka berdoa. Berharap Leo kembali. Lalu dia kembali. Yang pertama, Bapak-bapak. Lalu yang kedua,
Pada waktu saya kembali ke rumah, mama saya sediain rotan enggak? Enggak, kalau dia sediain rotan saya balik lagi ke luar. Enggak. Dia tunjukkan kasih. Koko saya, papa saya, cici saya, pukulin saya, enggak. Dia memperlihatkan kegembiraannya. Mereka memperlihatkan kasihnya. Terlihat ayat 20. Tetapi ketika dia masih jauh, ayahnya melihat dia dan merasa kasihan padanya. Dia berlari ke arah putranya, memeluknya dan menciumnya. Ya. Dia tunjukkan kasihnya. Enggak, lu dari mana lu ya? Kurang ajar, dicariin kemana-mana nggak ketemu. Enggak. Tapi dia tunjukkan kasihnya. Sehingga dari kejauhan papanya itu lihat itu anak datang. Ya, anak itu datang. Nah, papanya ini kalau orang Yahudi itu jubahnya kan panjang kan ya. Jubahnya panjang. Kalau orang kaya mungkin kalau lari-larian angkat jubahnya, dilihat pembantu-pembantunya dan tetangganya itu merupakan sesuatu yang tidak hormat. Tetapi karena saking gembiranya, dia angkat jubahnya, dia lari, dia cium anaknya, dia rangkul anaknya, dia bawa kembali anaknya. Dia tidak mempunyai pikiran, oh kamu balik lagi ke rumah mau ambil duit lagi ya, mau minta duit lagi. Enggak, dia rangkul, dia kasihi, dia cium. Itulah yang juga terjadi pada Bapak kita di surga. Pada waktu kita kembali, dia bilang nggak, ngapain lo ya balik lagi ke gereja? Dia nggak bilang. Orang tua saya bilang itu. Dari kita semua di sini, semuanya sebenarnya pernah rebel, betul? Pernah rebel. Entah saudara itu orang tua, anak muda, pria, lelaki, pernah rebel. Maksudnya pernah nggak mau percaya sama Tuhan, meragukan Tuhan. Tetapi Tuhan itu begitu baik. Karena mengapa? Di Roma 2 ayat 4 itu, dari kebaikan Tuhan itu menuntun orang yang rebel, menuntun orang yang percaya kembali ke jalannya Tuhan. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, papanya itu menunjukkan pengampunan. Ya, menunjukkan pengampunan. Asal anak itu memang benar-benar bertobat. Ya, asal anak itu balik ke rumah, bukan papa minta cian lagi dong, aku mau pergi ke Las Vegas. Gak boleh, itu gak mendidik. Ya, saya punya ada kenalan anaknya nakal sekali, masuk ke jail. Di jail dipestain birthday, dibeliin kado, akhirnya keluar jail. Tapi beda dengan cerita ini. Ayat 21-24, anak itu berkata kepadanya, ayah, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, cepat, bawalah jubah terbaik dan kenakan padanya. Pasangkan cincin di jarinya dan sandal di kakinya. Bawalah anak sapi yang digemukkan dan dibunuh. Mari kita berpesta dan merayakannya. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia hilang dan ditemukan. Maka mereka pun mulai merayakannya. Ya. Jadi anak itu menunjukkan dia salah. Dan orang tuanya menunjukkan pengampunan.
Jadi pada waktu anak itu kembali, anak itu menunjukkan kesalahannya, dia minta bertobat. Kalau bisa, enggak usahlah papa, saya dijadiin anak, saya jadi budak aja dah, saya jadi pembantu aja deh di rumah Pak. Nah, papanya itu menunjukkan pengampunannya yang sangat besar sekali. Mengapa? Mengapa? Ya, dia tidak kuliahin, dia tidak ceramahin, tetapi dia melakukan sesuatu yang sangat besar sekali. Di mana papanya itu bilang apa? Dia bilang, oke, di ayat 17-20 saya bilang, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah yang melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Jadi anak itu sudah bertobat dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari dia sudah bertobat. Aku mau pulang. Nanti kalau sudah ketemu sama papaku, aku mau minta maaf sama dia. Mudah-mudahan papaku mengampuni. Ya, tapi papanya memang mau mengampuni. Jadi pada waktu papanya itu melihat anaknya kembali, dia unjukkan pengampunannya. Bukan saja udahlah, ya memang kamu salah, saya ampuni. Enggak, dia melakukan lebih dari itu. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan diberikannya jubah, diberikannya cincin, diberikannya sepatu. Sifat bapak yang seperti itu akan membawa kembali anak itu, akan benar-benar bertobat dan mencintai papanya dan menjauhi segala perbuatan buruk. Dan juga anak itu persis seperti kita. Ya, persis seperti kita. Daud pun pernah berdosa. Pada waktu Daud berdosa, dia bilang, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi kita lihat anak kita bagaimana dia minta pengampunan. Pada waktu kita melihat dia memang merasa bersalah dan minta pengampunan, maka kita patut untuk mengampuni. Seperti Bapa kita juga mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jadi caranya Tuhan itu ditiru oleh ayat itu, dan kita pun juga mau mengampuni dan meniru caranya Bapa di surga mengampuni anak kita yang rebel. Ya. Jadi kalau ada bapak yang anaknya rebel, itu caranya begitu, mengampuni. Dan sebelum dia minta ampun, kita terus kontak dia, ingatkan dia, bawa dalam doa. Satu waktu nanti dia akan kembali. Nanti setelah dia kembali, kita nggak bisa bilang, kamu udah pernah melakukan kesalahan nih, makannya bubur terus tiap hari. Enggak. Diberikan keistimewaan kepada anak itu, ya, diberikan keistimewaan. Contohnya, ayah itu memberikan jubah, memberikan cincin, memberikan sepatu. Karena pada saat itu anak yang baru pulang, dia membutuhkan dipulihkan kepercayaan dirinya bahwa dia adalah anak di dalam rumah, bukan orang asing. Harus dipulihkan jiwanya. Coba kalau misalkan saya udah pulang ke rumah, saya masih ada perasaan bersalah,
Saya masih merasakan keraguan. Apakah orang tua saya menerima saya? Itu bisa terjadi. Tetapi ayah ini memberikan pemulihan. Dia benar-benar mengambil, menerima anaknya dengan penuh sukacita dan sepenuh hati. Sehingga dia pulihkan anak itu dengan memberikan 3 hal. Yaitu diberikan jubah. Pertama-tama diberikan jubah. Apa artinya jubah? Jubah itu artinya merupakan tanda kehormatan. Kalau saudara menjadi anak raja, ditobatkan menjadi anak raja, pasti diberikan jubah. Ya, merupakan satu tanda kehormatan. Dan juga merupakan satu perbedaan. Mungkin di dalam rumah itu, kalau anak bangsawan, anak raja, anak bapak itu, anak orang kaya, diberikan jubah. Tetapi di dalam rumah itu juga ada pembantu-pembantu. Pembantu mana pakai jubah? Enggak. Hanya orang yang punya rumah, anak bangsawannya, si papa bangsawannya pakai jubah. Tapi kalau pembantu tidak pakai jubah. Jadi pada waktu anaknya pulang, dia merasa ragu, dia merasa minder. Tetapi anak papanya itu pintar sekali, lalu dia pulihkan. Enggak, kamu tuh anak beneran, aku berikan jubah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu dia berikan cincin kepada anaknya. Pada waktu kita menikah, saudara pakai cincin apa pakai gelang? Cincin kan? Cincin itu tandanya apa? Kesetiaan, ikrar. Dari saat ini sampai mati, saya setia sama kamu. Cincin. Jadi pada waktu dia setelah dikasih jubah, lalu juga dikasih cincin, artinya papanya setia sama papanya, sama anak. Setia. Ini aku berikan cincin kepadamu sebagai kesetiaan dari papa kepada kamu. Ini kamu adalah anakku yang sangat tercinta, yang sudah kembali. Dan anak itu kalau tiap hari mungkin dia lihat cincinnya, di mana dua-dua mempunyai ikrar untuk kesetiaan satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, diberikan apa? Sepatu. Mestinya terjemahannya diberikan sandal ya. Hah? Kan kalau zaman dulu kan nggak ada sepatu, nggak ada Nike, nggak ada sepatu bata, nggak ada, semuanya pakai sandal. Mesti terjemahannya diberikan sandal. Tapi ya bolehlah supaya lebih ini diberikan sepatu. Kenapa sepatu? Why? Karena kalau zaman dulu yang pakai sepatu itu hanyalah tuan. Kalau budak nggak pakai sepatu. Kalau lihat film-film, budak-budak itu pakai telanjang kaki. Tapi kalau yang bangsawannya pakai sepatu. Jadi anak itu setelah diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan sepatu, dia merasakan memang benar-benar, aku tidak perlu lagi bimbang, tidak perlu lagi ragu, oh ayahku mencintaiku, dan tidak ragu lagi aku berada di rumah ini adalah sebagai anak. Jadi pada waktu anak kita rebel kembali ke rumah, kita perlakukan dia memang sebagai anak. Kita pulihkan jiwa. Karena pada waktu dia pergi, pada waktu dia kembali lagi ke rumah, dia akan merasakan jiwa yang bimbang. Karena dia masih terkungkung dengan kesalahannya. Dan disitulah fungsi dari papa. Dan juga mungkin anggota-anggota keluarga yang lain memberikan pemulihan. Bahwa engkau itu sudah seseorang yang sudah diampuni total
dan boleh menjadi lagi anak di dalam keluarga. Demikian juga kalau kita mau alihkan kepada teologi firman Tuhan, seperti Tuhan kita yang mengampuni kita. Setelah Tuhan kita mengampuni kita, lalu dia berkati nggak sebenarnya? Berkati ya. Orang yang diampuni itu sebenarnya boleh diikuti dengan kebaikan Tuhan, dengan berkat-berkatnya, jawaban-jawaban doanya. Kamu bukan hamba lagi, kamu anak, kamu berhak meminta, kamu berhak berdoa, kamu bukan hamba. Indah ya, indah sekali. Amin nggak? Amin. Ya. Sehingga pada waktu anak kita riba, kita punya 3 jurus. Pertama, berharap. Kedua, tunjukkan kasih. Ketiga, tunjukkan pengampunan sebagai pemulihan dari jiwa seorang anak yang rebel kembali ke rumahnya. Pada waktu Franklin Graham pulang ke rumah, itu dia dianggap sebagai seorang yang sangat berharga sekali. Bukan saja di mata papa mamanya, tetapi dia diajarkan dia sangat berharga sekali di mata Tuhan. Demikian juga dengan kita di sini. Pada waktu kita rebel, kita bertobat, kita kembali kepadanya, dan kita bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Amin. Ya, mari. Bapak kami yang ada di surga, kami berdoa kepadamu agar kami bisa menjadi Bapak yang baik, menjadi Bapak yang penuh dengan iman kepadamu. Pada waktu anak kami rebel, kami selalu bawa dalam doa agar anak kami itu boleh kembali kepada Tuhan. Dan pada waktu anak itu kembali, ajarkanlah kami sebagai Bapa tidak dikuasai dengan kemarahan, tidak dikuasai dengan kebencian, tidak dikuasai dengan hal-hal yang tidak berkenan, tetapi biar dikuasai dengan hati yang mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Dan juga pada waktu kami melihat anak kami kembali, kami bisa memberikan dia pemulihan supaya jiwanya tidak tertekan, supaya jiwanya tidak bimbang, tetapi biar dia boleh kembali lagi seperti anak yang sebelum dia pergi dari rumah, malah menjadi anak yang lebih baik lagi, karena dia merasa dihargai, sehingga dia akan menjadi anak yang menjadi kebanggaan buat keluarga dan juga buat orang tuanya. Kiranya Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Terima kasih kepada Pak Leo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara kita berkesempatan untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan sudah berfirman kepada kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan sebagai Bapa kami ya Tuhan yang selalu memelihara kami dalam segala keadaan ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan memelihara keluarga-keluarga kami ya semua ya. Semua sebagai ibu maupun anak-anak dan cucu-cucu ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segala berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga teringat saudara kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh ya Tuhan. Banyak beberapa saudara kami ya Tuhan yang lemah tubuh. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami tahu tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sedang bekerja ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Tuhan punya maksud tertentu dan Tuhan akan menyembuhkan ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya dan Tuhan memelihara kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kami bisa hidup di Amerika ini ya Tuhan, di negara yang besar ini ya Tuhan, dengan banyak masalah di negara ini ya Tuhan, yang kami takut dan kami berharap juga ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan ikut campur di dalam kepengurus, di dalam pemerintahan ini ya Tuhan, supaya segala keputusan ya Tuhan tidak jauh daripada firman Tuhan dan malah tunduk di dalam menurut firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan negara Amerika ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia, biar kiranya Indonesia juga bisa lebih maju ya Tuhan, lebih sadar dan banyak yang bertobat di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan sebuah ayat dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perperdaeraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, maka aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kekelimpahan Allah. Persembahan dijalankan, kita akan menyanyi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Persembahan yang telah kami berikan, Kau sucikan dan kuduskan, dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Kau berkati mereka juga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Hari ini kita ada beberapa tamu, teman baru. Cik Mita sudah lama gak ketemu. Ini saudaranya Johnny. Halo, welcome. Ya, lalu juga ada anaknya Pak Leolin. Siapa? 3 kali. Oh, Joyce. Oh, oke. 3 kali udah kesini. Iya. Yang mau married itu belum? Oh, dia teman. itu pokoknya. Oh, pokoknya. Pokoknya Dan ini Andi. siapa? Andi. Handi ya. Ini anaknya menantu ya. Menantu dari Cioni. Welcome, selamat datang. Ya, pasti tepuk tangan dulu. Lalu Yusuf, saudara Yusuf ya? Ya. Adiknya ya? Andri? Oh, ada keponakan. Siapa namanya? Andri. Oh, welcome. Dan Cik Mona sudah lama nggak ketemu. Oke. Ya, dan Cik Ellen. Oke, Cik Tati ya. Ya, oke. Dan kita ada kabar gembira juga. Congratulations buat Angel dan Sing ya. Mereka berikan menikah kemarin dan ya puji Tuhan. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Emil Zeng. Dan juga ada Bible Study jam 7:30 melalui Zoom bersama Pastor Emil. I think tentang hukum Taurat lagi ya, belum selesai tentang hukum Taurat, Pak. Lalu juga ini ada undangan dari New Joy Church ya, gereja New Joy, gerejanya Pak Leolin untuk retreat bersama. Pembicaranya Pastor Paulus Kurnia dan biayanya nggak mahal, hanya 175 untuk 4 orang kan, satu kamar 4 orang 175, berarti termasuk makan ya. Oke. Di Oceanside, termasuk tiket masuk itu ya, akuarium Pak. Oh. Setelah pulang lihat lumba-lumba di situ. Iya, benar Pak. Ya. Dan selamat Happy Father's Agustus, 29 Agustus. Oh, tanggal 29 Agustus Labor Day. I think mulai hari Sabtu sampai hari Senin ya. Tanggal 31 Agustus 31 sampai September 2. Ya, Sabtu Minggu Senin 3 hari. Ya, 175 jalan-jalan sama retreat ya. Kita mengenal Tuhan lebih dalam di dalam retreat tersebut. Si Andri jadi pembicara juga di sana. Iya. Waktu lihat lumba-lumba saya pembicaranya. Oke, dan Happy Father's Day dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Father's Day sekali lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara saya dan saudara bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Yesus datanglah.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah mata rohanimu kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu. Demikian juga di dalam pemberianmu boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan namanya. Amin. Boleh saya tambahkan sedikit? Jadi gini saudara-saudara, kalau seandainya saudara ikut retreat, filosofi gereja kami itu, kami akan suruh kalian kembali ke gereja kalian masing-masing, ya. Karena kami tidak mau mengambil jemaat orang lain. Kalau kita mengundang, kita hanya ingin memberikan berkat kepada gereja lain, ya. Karena juga kami percaya dari setiap gereja itu punya keunikannya sendiri. Dari setiap gereja itu mempunyai leadership sendiri. Leadership kami lain dengan leadership di sini, ya. Jadi kami mengharapkan kalau ada yang ikut, kembalilah ke gereja kalian, jangan menetap di gereja kami, ya, untuk menjaga persahabatan kita, persaudaraan kita, dan juga untuk mendidik jemaat supaya boleh dewasa di dalam Tuhan, ya. Dan kalau boleh saya ceritakan tentang pembicara ini pendeta Paulus Kurnia. Dulu dia pernah jadi gembala di gereja Kristus Ketapang. Ada yang pernah tahu gereja Kristus Ketapang? Dulu ini kawannya dari Pak Kehin sebenarnya. Ya, saya kenal dari Pak Paulus itu long time, tapi ketemu lagi pada waktu kalian ulang tahun apa Christmas ya, Christmas. Dan dia ini mempunyai keahlian untuk coaching. Coaching yaitu seperti counseling, tapi bukan counseling, ya. Ini bagus untuk keluarga dan juga bagus untuk pemimpin-pemimpin gereja, ya. Jadi kembali lagi, don't stay with us if you have the church already. Stay with your church and be loyal to your church. Serve the church where God put you. Ya, di mana Tuhan taruh saudara, disitulah saudara bertumbuh, disitulah saudara melayani. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Leo, sungguh kata-kata yang bijak ya, saudara. Di mana kita bertumbuh, di mana kita beribadah, di situ Tuhan pasti tempatkan kita. Haleluya. Terima kasih Pak Leo. Sekarang kita akan mendengarkan saat teduh.